sebulan terakhir sejak kita market market kan udah banyak yang terjadi nih Pak. Salah satunya inflasi Amerika tembus 9%. Terus kita punya inflasi udah tembus estimasi dari konsensus ya Pak ya, udah Iya. di atas 10%. Udah Terus 4,9 Pak sekarang. betul, udah 4,9. Dan kita tahu juga BI rate kita tetap ditahan pada 3,5%. Di satu sisi, Amerika sekarang sudah memiliki Fed rate 2,5% dan GDP Amerika 2 kuartal berturut-turut sudah negatif, sehingga Iya. secara definitif Amerika sudah masuk resesi. Iya. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak? Dengan segala makro yang ada, saya rasa ini kan makro yang ada di Amerika sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda yang menambah appetite bagi kita untuk menambah posisi di market ya. Iya, benar. Walaupun di satu sisi statement masalah yang namanya resesi ini kan masih dibantah oleh pemerintah Amerika, walaupun secara GDP memang udah minus 2 kuartal berturut-turut, tapi mereka masih merasa dunia kerja mereka ini masih bagus, dan kemarin kan juga Iya, pada dasarnya itu juga yang menarik. Unemployment benar, rate-nya masih rendah sekali. benar. Jadi bahkan jobless claim kemarin kan juga keluar juga datanya bagus kan, Iya. sehingga seolah-olah itu kan mendukung statement dari Powell, statement dari Biden bahwa everything is okay instead of all the bad data gitu kan Pak. Nah, Iya. Tapi kita sebenarnya ngomong kurang lengkap itu kok. Everything is okay, but with inflation. Data-data itu semuanya pointing inflasi tinggi sebenarnya ya, kalau kita mau lihat. Oke, ini Pak, ini kan ada satu hal yang harus kita bedain nih. Kadang kan orang campur aduk nih. Kondisi ekonomi Amerika dan kondisi ekonomi Indonesia. Kadang kan orang ini mencampur adukkan sehingga kalau Amerika jelek kita pasti jelek, kalau Amerika bagus kita pasti bagus. Dimana dalam kondisi sekarang ini kan sebetulnya udah nggak seperti itu. Nah, mungkin kita bahas dulu start dari yang Amerika nih ya Pak ya. Oke, iya boleh. Nah, dalam kondisi yang sekarang tadi kan all the data seems good, seems in track menurut mereka, walaupun dalam embel-embel mereka tidak menyertakan syarat dan ketentuan berlaku gitu kan Pak. Iya, benar. Kira-kira ini gimana nih Pak, kalau menurut Pak Fahrul nih, sekilas tentang apa yang terjadi di Amerika nih Pak? Nah, sebenarnya yang terjadi di Amerika itu adalah ya, kalau kita lihat datanya itu, secara overall ekonominya itu emang turun. Oke. Sudah turun, tapi interestingly data unemployment-nya masih naik. Yes. Unemployment-nya masih turun, non-farm payroll-nya double. Iya. Menariknya itu, sekarang itu siapa yang suffer? Kita kan harus lihat nih, ini siapa yang diuntungkan, siapa yang suffer. Sebenarnya kalau di era inflasi kayak gini, yang diuntungkan itu kok, itu tuh memang sisi dari employment. Pekerja, rumah tangga, itu masih diuntungkan. Resesi. Tapi nggak berasa resesi sebenarnya. Buat, buat average American household lah. Itu kelihatan semuanya masih kerja. Resesi itu terjadi, saya lihatnya itu lebih ke corporate earnings, itu yang lebih kita lihat. Jadinya memang fenomena the great inflation yang terjadi sekarang itu memindahkan uang, ini ya, dari kemarin-kemarin itu ada kali kasus di Amerika, dari sisi corporate itu membayar upah tenaga kerja yang lebih mahal. Itu yang kejadian. Dengan inflationnya tinggi. Jadinya resesi, secara real GDP, iya benar mengalami resesi. Tapi suffer itu yang kejadiannya itu sisi corporate instead of consumer. Itu perbedaan dari resesi sekarang sama resesi sebelumnya. Nah, pelajarannya apa? Kalau kita lihat definisi resesi, kita orang market, kita harus stick juga dengan definisi kita. 2 kuartal berturut-turut itu sudah resesi. Tapi resesinya, kalau ternyata unemployment rate-nya itu rendah banget kayak gini, kita harus hati-hati. Sama seperti yang kita diskusikan bulan-bulan sebelumnya, jangan-jangan sekarang ini resesi yang tidak pernah kita lihat 40 tahun terakhir kok. Yaitu resesi bersama dengan inflation. Alias itu hal yang menurut saya harus kita antisipasi ya. Nah, karena itu kalau menurut saya habis ini data inflasi Amerika bulan hari Rabu ini itu krusial sekali. Benar
core inflation bisa turun dengan turunnya harga minyak? What if core inflation di Amerika itu nggak bisa turun? Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Dan yang hebatnya, tapi kondisinya ini ya, saya lihat kondisi ini ada sebuah kondisi luar biasa di market. Ini agak saya underestimate sebelumnya. Tapi justru membuat resikonya going into 2023 itu makin gede. Oke, Likuiditas di market itu masih gede banget kok, Bernard. oke, Baik di US market, baik di Indonesia. oke, Padahal The Fed dan kawan-kawan termasuk BI itu kan sudah pengen buat ngurangin likuiditas. Tapi kenyataannya likuiditasnya banyak banget. Nah, apa yang dilakukan oleh likuiditas ini? Likuiditas itu yang namanya uang lebih kok pasti cari kesempatan kan. Cari kesempatan, cari view. Nah, yang lagi kejadian sekarang itu adalah uang ekses likuiditas yang cari kesempatan, cari view ini memandang kalau benar 2023 resesi, The Fed itu red card dong. yap, Nah, itu yang membuat US Treasury-nya jatuh dari 3% sempat ke 2,5% di di bulan ini ya. Sebelum betul, itu betul. naik lagi. Nah, pada dasarnya yang menjaga market kita saat ini ya, yang menjaga IHSG-nya jadi ada rebound lagi, kalau aku lihat 90% adalah sentimen ini tadi. Bahwa Oke, market global itu melihat ya likuiditas ini masih banyak dan The Fed tahun depan itu potong bunga. Pertanyaan selanjutnya yang untuk kita lihat market ke depannya, is it will be like that or no? Nah, itu pertanyaannya. oke. Berarti kan saya garis bawah ini, Pak. Tadi kan sempat dibahas bahwa kondisi ini adalah terakhir terjadi 40 tahun yang lalu kan, Pak. Di mana Iya, setelah 40 tahun itu terjadi, yang ada apa sih? Ya, yang terjadi kan memang era deflasi. Dan ketika era deflasi dan terjadi resesi, beberapa kali Amerika terjadi resesi, ya pasti konsumernya hit hard gitu kan. Jadi, hit hard. Ini kondisinya beda. Consumer, betul. consumer not hit hard at this Karena situation. sekarang consumer merasa, oh, gua juga gaji juga masih terprovide. Ini para corporate juga masih cari, istilahnya masih cari lapangan pekerjaan dan supply pekerja juga agak Kurang. berkurang tahun 2020-2021 sehingga apa standar gaji mereka juga berbeda Yes, dan benar. itu yang menyebabkan consumer ini nggak terlalu hit hard tapi di sektor corporate-nya ini mungkin nanti yang mulai kuartal 3 hingga kuartal pertama tahun depan ini akan mungkin kelihatan bahwa corporate-nya udah mulai hit hard kali ya Pak ya. Ya, benar. Jadinya kalau hal yang ingin saya benar ceritakan kepada investor, dari kalau saya itu kan dari Zoom-Zoom kita sebelumnya itu kan saya mulai Mei, mulai cautious nih. Kondisinya itu Yep. yang mesti sadar adalah going into 2023, kondisi itu sebenarnya makin tidak favorable untuk investor-investor seperti kita. Kondisi formasi makro dan formasi pasar keuangannya. Itu yang kalau Nah, aku lihat harus sama-sama kita sadari. nah di satu sisi kan tadi ada satu statement Pak bahwa kemungkinan dengan kondisi over liquidity seperti sekarang yang dengan menaikkan suku bunga diharapkan kan liquidity ini berkurang Pak. Iya, benar. Ternyata kan ini begitu besar sehingga menaikkan suku bunga pun tidak cukup efektif untuk mengurangi likuiditas di market. Yes, Terutama benar. kita ngomong market nih, kita ngomong US market dulu. Ya. Sedangkan kalau seperti ini, ada kemungkinan kan mereka akan lebih brutal untuk menaikkan suku bunga nih, Pak. Saya lihat ada resikonya ke sana. Jadi financial market participant from this point harus bereaksi as if the Fed nggak naikin 75 basis aja less September sama Desember, bisa jadi naikinnya lebih banyak. Itu yang market Oke. sampai hari ini belum ready. Di rupiah, level rupiah sekarang, di level rupiah IHSG sekarang, belum price in that kind of situation. Ya, karena menurut saya baik di level market Amerika maupun market Indonesia, semua sudah mulai meleng nih, sudah mulai berpikir bahwa oh oke, core inflation udah 2 bulan turun, inflasi juga kelihatan sudah peaking, kayaknya kok udah mulai dovish lagi ya. Sehingga mereka yang over liquidity udah mulai berani untuk Iya, kembali ambil posisi. iya Jadi benar. kan akan surprise ketika bulan 9 ternyata apa yang mereka expect bahwa core inflation ini turun atau mungkin dari Fed juga akan lebih dovish, ternyata Fed-nya semakin hawkish. Itu mungkin yang jadi game changer mungkin ya Pak ya. Iya benar. Itu bisa menjadi game changer sebenarnya. Jadinya
kalau sekarang sih aku melihatnya ya apa namanya market ini disupport sama ekspektasi yang benar-benar blur sebenarnya. Kita expect tahun depan potong bunga kayak gitu, sesimpel itu. Bahwa the Fed nggak Ya. akan hawkish. Itu yang support, sehingga berbagai macam isu yang terjadi di negara berkembang menjadi tidak relevan pada periode seperti ini. Ya dong, BI nggak naikin bunga, santai kita kan. The Oke, Fed-nya, ya marketnya turun. oke. Ya seolah-olah apa yang dilakukan BI dengan tidak menaikkan suku bunga, ya is oke lah, kita berhasil melewati yang terburuknya. Toh ini sudah mau peaking dari Fed-nya dan kelihatan 2 minggu terakhir ini outflow udah mulai agak ngerem kan, Mbak? Iya, agak ngerem, benar. Benar agak ngerem. Gara-gara itu yang saya ceritain tadi. Semuanya pada betting rame-rame, The Fed itu potong bunga tahun depan. Padahal dalam satu sisi kita sendiri masih belum yakin apakah core inflation ini beneran udah turun lagi nggak bulan depan kan? Iya, itu dia. Itu hal yang nggak sure ya. I think nobody knows sampai datanya keluar this time. Karena itu, minggu ini data inflasi Amerika itu bakal krusial banget. Nah, misal nih Pak, misal data inflasi Amerika yang keluar dalam minggu ini ternyata oke, inline, bahwa core inflation kembali turun dan mungkin total inflation ada sedikit penurunan dari yang kemarin Ya. bulan Juli. Hmm. Nah, berarti kan ini sebetulnya yang bisa menjadi dasar pondasi bagi market untuk merasa bahwa oh ya benar nih, ini fix udah baking nih. Ini nggak mungkin ada lagi langkah-langkah hawkish, yang tersisa adalah langkah-langkah dovish. Sehingga bagi investor Indonesia pun juga merasa, oh cuma 2,5%, paling mentok juga jadi 3%. Nanti turun lagi 2,5, 2,25. No worry lah, Indonesia masih good enough, GDP good enough, growth good enough. Kita nggak perlu takut berlebihan. Nah, ini kan mindset-mindset yang ada sekarang nih, Pak. Ini Ya, kira-kira ini mindset seberapa? yang ada sekarang. Yang saya pikirkan sekarang itu, what if mindset kita itu salah. Dan menurut aku, lihat sekarang, mindset ini sudah di price in 100% kok. Di Oke, rally yang terjadi di IHSG 1 bulan terakhir ya. oke. Di satu sisi saya juga melihat satu fenomena sih, Pak. Nah, ini IHSG dalam sebulan terakhir ini tidak disertai dengan volume yang mendukung. Jadi kalau Iya, kita benar. lihat, Kalau teknikalnya juga itu hal yang mesti dilihat ya. Volume nggak betul, ada, pada dasarnya likuiditas itu walaupun masih banyak, tapi pelan-pelan shrinking. iya. Karena saya lihat contoh di kayak BCA, dari harga 7.000 sampai 7.800, ini antara outflow yang kemarin membuat market tertekan, terutama dari BCA tertekan dari 74 sampai ke 7.000, itu nggak sebanding dengan yang membawa BCA ini balik ke 7.800 seperti itu. Iya, benar. Setuju. Jadi kalau boleh dibilang yang kemarin tuh outflow-nya 20 triliun, ini inflow nggak sampai 5 triliun gitu kan. Untuk Total, naikin market sampai balik ke 7.000, iya kan? iya Ya. betul. Padahal kemarin untuk sampai ke titik 6.600 itu outflow-nya 20 triliun. Tapi Ya. naikinnya cuma butuh 5 triliun. Berarti dalam hal ini sebetulnya saya khawatir satu hal, Pak. Apa yang dilakukan ini karena kemarin kan terus terang total inflow dari asing dari awal tahun kita kan sekitar 80 triliun. 20 triliun, benar ya. Mereka kan baru keluar 20 triliun. Mereka modal 5 triliun udah balik harga yang bagus, mereka kan udah siap-siap bisa distribusi lagi untuk outflow lebih gede. Saya khawatirnya ke arah itu sih. Terus Ya, terang. kalau saya bilang sangat mungkin, mungkin aja itu. Saya juga melihat ya makin ke depan, ini kan makin depan harga komoditas sudah mulai turun kan. Sudah mulai Yap. kelihatan koreksi di batu bara, koreksi di harga minyak. Sooner or later juga cerita resesi di Amerika Serikat itu akan berubah juga ke cerita perlambatan ekonomi di Indonesia. Makanya kemarin data PDB naik itu tidak disambut dengan market yang gempita naikin lagi IHSG-nya. IHSG barely changing. Walaupun data GDP-nya bagus. Karena marketnya itu mulai memandang going to the third quarter and the fourth quarter, apakah pertumbuhannya masih bagus, akankah momentum earning-nya lebih bagus daripada kuartal 2? Itu kan juga unsure. Ya, karena kuartal 2 ini kan very high base ya, Pak ya. Very high base. Kuartal 2 sangat high base sekali. Iya. Dan kalau kita lihat kuartal ketiga, ini kan udah jalan bulan Juli. Bulan Juli kalau kita ngomong coal masih bagus nih. Kita ngomong bulan Agustus,
kalau memang bulan Agustus ini bisa cool masih berada di atas level 300, ya harusnya kuartal ketiga at least nggak turun tapi stagnan ya Pak ya? Ya, stagnan. Itu yang saat ini, apa namanya, market kalau aku lihat itu belum fully aware. Dan Ya, stagnan, dan going into 2023, the Fed naik, dan BI secara clear, Pak Ferry sudah bilang tidak ada intensi untuk ahead the curve. Tidak ada kata-kata, apa namanya, yang very clear di sana. Dia akan bereaksi terhadap core inflation kita. Oke? Okay? Ketika core inflation yang benar naik mau itu, kita juga harus ready bahwa potensi depresiasi rupiahnya lumayan besar.